Guys, tahan dulu yang mau beli Redmi Note 14 series ini, apalagi yang mau beli Note 14 Pro Plus 5G ini, karena ini paling tinggi di Redmi Note 14 series ini guys, dan harganya cukup lumayan mahal di harga 6 jutaan guys. Harganya 6 jutaan, kameranya gak sesuai ekspektasi, buram, warnanya kusam, bahkan 200 megapikselnya ini gak tahu ini asli atau kagak. Nah, buat temen-temen yang penasaran dengan HP ini, kita akan ulas guys ya. Jadi kita gak akan bahas manis-manisnya doang, gak akan kita bahas yang bagus-bagusnya doang, fitur-fiturnya doang, tapi kita akan bahas bersama kekurangannya doang guys. Oke, setelah saya pakai beberapa hari, ternyata sekarang sudah kelihatan ya kekurangan di HP Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini guys. Buat temen-temen yang penasaran apa saja sih kekurangannya, kelebihannya, spesifikasi dan sebagainya, mari akan kita bahas di kesempatan video kali ini guys. Oke teman-teman, ini dia HP-nya Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Varian paling tinggi di Redmi Note 14 series guys. Nih, ini untuk yang tampilan paling tingginya seperti ini. Ini kalau untuk desain ya menurut saya ini cukup oke, sangat bagus dan gak pasaran ya, gak niru-niru desain-desain yang hampir kebanyakan HP hampir serupa, hampir mirip ya. Kalau ini cukup solid dan cukup bagus menurut saya dari tampilannya, dan untuk kameranya sini di sini dikasih kamera besar dan enggak bulat juga, jadi lebih apa ya, lebih kekinian gitu guys ya. Nah, di sini dilengkapi dengan 3 kamera 200 megapiksel, kamera ultrawide, kamera makro dan LED flash. Desainnya seperti ini semuanya licin ya. Kalau dilihat seperti di sini, kalau kelihatan langsung di sini seperti ada garis-garis kasar, padahal ini licin semuanya ya dari sini ke sini. Dan untuk bodinya ini cukup tebal teman-teman ya. Nih kalau kita bandingkan dengan HP Infinix Hot 50 Pro Plus, nih cukup perbedaannya cukup beda jauh ya nih kalau kita bandingkan. Jadi ini HP-nya tebal dan berat juga, karena untuk desainnya solid dan mewah juga guys. Oke teman-teman, kita lihat dari kelengkapannya dulu yang kita dapatkan dalam pembeliannya dapat apa saja guys. Dan ini HP-nya udah saya buka ya. Nih yang pertama kita dapat HP-nya di sini, terus kita dapat charger 120 watt super charging, terus ada kabelnya juga, ada casingnya ya. Casingnya lumayan bagus, gak terlalu mika lah ya, gak terlalu anti crack, cuma ini licin banget. Terus yang di dalamnya ini kita lihat ada apa lagi, udah segitu sih ya. Ada SIM ejector ya, seperti biasa lah ya, ada SIM ejector dan surat-surat guys nih ya dalam pembeliannya. Oke, cuma dapat segitu doang. Dan untuk anti gores pun di sini kita cuma dapatkan anti gores yang tipis yang sudah nempel di HP-nya. Kalau Infinix semua HP layar lengkungnya dikasih anti gores yang tebal ya, yang kaca, yang tempered glass dan belum dipasang. Jadi untuk keamanan lebih aman lah ya untuk anti goresnya. Tapi kalau di merek-merek lainnya seperti biasa lah ya, yang plastik doang kayak gini. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, karena di sini katanya layarnya sudah super kuat, pakai Corning Gorilla Glass Victur 2. Oke, daripada penasaran, mending kita bahas aja HP-nya guys. Oke teman-teman, sekarang kita bahas di bagian layarnya dulu guys. Untuk layar di Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini nih, gue sebutnya panjang banget, Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Wah, berapa kata tuh guys ya, satu HP sampai ke 6 kata guys, 6 lah pokoknya 6 kata ya, betul ya. Jadi ini untuk layar menggunakan layar lengkung, menggunakan layar AMOLED yang sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass Victur 2 ya, Victur 2, jadi lebih kuat katanya ya. Dan untuk jenisnya pastinya sudah patch hole lah ya untuk kameranya. Dan untuk refresh rate di 120 Hz, kecerahan sampai 3000 nit, resolusi di 2712 kali 1220 pixel. Jadi untuk resolusi cukup tinggi, kecerahan cukup terang. Jadi walaupun kita pakai di bawah sinar matahari, HP ini tetap akan kelihatan teman-teman ya, karena untuk kontrasnya cukup tinggi juga. Oke, sekarang kita beralih ke bagian performa RAM dan penyimpanannya. Untuk RAM-nya di sini ada 2 varian, ada yang RAM 8 per 256 GB dan ada yang RAM 12 per 512. Dan saya ambil yang RAM 12 per 512. Untuk versi Android, di versi Android 14. Nah, untuk chipsetnya nih mantap ya, Snapdragon 7S Gen 3. Tapi sayang masih ada S-nya ya, Snapdragon 7-nya masih ada S-nya. Coba kalau dihilangin S-nya tuh, ya lebih oke meren heh. Nah, untuk tipe RAM-nya di sini menggunakan tipe RAM LPDDR4X, tipe ROM-nya UFS 2.2. Kita beralih ke bagian baterai dan pengecasan. Untuk baterai di sini menggunakan baterai berkapasitas 5110 mAh. Kenapa kok di 110 aja ya?
Kenapa gak 5.500 kek 6.000 kek, kok dinanggung-nanggung gitu ya, 110, 120, 115 ya, tapi ya gak apa-apa lah ya. Dan untuk kecepatannya mantap banget di 120 watt bos, gokil. Saya ngecas dari 50 sampai 100% cuma 16 menit doang guys ya. Dan untuk tipe chargernya tentunya pasti sudah Type C. Untuk jaringan di si Redmi paling tinggi ini tentunya menggunakan jaringan 5G, dan ada beberapa juga yang series 4G-nya. Untuk speaker di sini sudah menggunakan dua speaker ya, dari bawah satu dan di atas juga ada satu ya. Jadi untuk speakernya sudah cukup keras dan mantap lah ya. Karena HP-nya juga harganya di 6 jutaan. Jadi banyak pesaing-pesaing beratnya. Terus apa sih kelebihan di HP ini guys? Oke, sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera. Nah, untuk sektor kamera di HP Redmi Note 4 Pro, Note 14 Pro Plus 5G. Anjay, panjang banget nih pengarannya. Nah, ini menggunakan kamera utama 200 megapiksel, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 20 megapiksel kamera depan. Dan untuk kameranya di sini pakai OIS ya, jadi cukup stabil. Nanti kita akan tes aja. Nah, saya juga beli HP ini karena tergiur dengan OIS-nya guys ya. Nah, kita lihat ada fitur apa saja sih di kamera Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini. Ini kita coba lihat ya. Di sini ada mode dokumen ya. Terus di sini ada 200 megapiksel. Di sini ada video, ada foto, ada mode potret, ada mode malam, ada lainnya. Di lainnya sini ada Pro, panorama, gerak lambat, dual video ya, selang waktu, pencahayaan, pencahaya panjang, ubah ya. Di sini sudah bisa dua video ya, dua video. Ini kita bisa atur sesuai keinginan. Terus untuk resolusi videonya di sini, terus untuk videonya juga di sini sudah bisa ultrawide ya atau ultraman nih. Di sini ada 0,6 ya, bukan 0,5 karena kalau 0,5 lebih mahal lagi. Terus untuk foto juga di sini bisa apa ya, ultrawide ya. Mau foto mau video di sini sudah bisa ultrawide, tapi tidak bisa perpindahan lensa langsung saat merekam video guys. Terus di sini ada mode 200 megapiksel buat foto, tapi sayang satu kali jepretan 95 MB ya, ukurannya gila, gokil banget tuh. Terus untuk mode video di sini kita lihat resolusi videonya ada berapa aja. Untuk resolusi video di sini ada 720, 1080 sampai 4K ya. Dan untuk laju bingkainya di sini 30 fps, untuk yang 4K yang 60 fps hanya untuk 720 dan 1080 guys. Dan yang saya tergiur dengan HP ini yaitu beberapa fitur AI-nya juga. Nah, seperti kalau foto, tapi teman-teman harus download dulu gitu ya untuk fitur AI-nya. Seperti misalkan saya ada foto ini nih ya, foto alam lah ya, foto alam, kita kecerahannya ini wah warnanya. Jadi menurut saya nanti kita bahas lah kameranya, kekurangannya. Ini kameranya kurang gonjreng, warnanya kurang keluar, malah jadi pucat gitu ya. Ini misalkan di sini ada fitur AI ya. Nih AI kita contoh aja lah ya. Beberapa ini misalkan kita mau menjadi awannya bergerak. Oh ya. Jadi bisa awannya berjalan. Padahal ini foto gitu ya. Oh. Jadi bisa lebih mantap gitu ya kalau pakai AI, tapi gunungnya ini jadi boleas ya. Gunungnya jadi putih tuh. Masih kelihatan lah ya, belum terlalu rapih juga. Terus misalkan kita mau hapus objek juga sudah sangat mudah dan cepat gitu lah. Itu yang saya tergiur. Tapi kekurangannya ternyata nanti kita bahas di akhir video guys. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian kelebihan dan fitur-fiturnya. Untuk kelebihan dan fitur-fitur yang ada di Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini yaitu sudah dilengkapi dengan beberapa fitur AI, sensor-sensor sudah lengkap, fingerprint sudah di dalam layar dan sangat cepat fingerprintnya, OIS, kameranya sudah dilengkapi dengan OIS, IP68, NFC ada, dual speaker, 120 watt, baterai awet, chipset Snapdragon 7S Gen 3, walaupun masih ada S-nya, kameranya di 200 megapiksel, videonya sangat bagus, layar lengkung juga, ada varian 512 GB, jadi cukup luas. Dan untuk kekurangannya menurut saya, nah setelah beberapa yang manis-manisnya, sekarang yang pahit-pahitnya cuy. Pahitnya atau kekurangan di HP Redmi ini, yang pertama yaitu dari slot card ya. Di sini kita juga dilengkapi dengan slot memori ya. Jadi kita di sini cuma dikasih kartu doang.
walaupun kita pakai satu kartu di sini nggak bisa pakai satu memori. Jadi ya bersabarlah, makanya saya ambil yang varian paling gede di 512 GB. Karena kalau sudah penuh di sini nggak bisa ditambah memori eksternal atau memori tambahan. Kekurangan yang kedua menurut saya yaitu Snapdragon 7S. Kenapa masih pakai S? Coba kalau Snapdragon 7 yang lebih bagus aja ya, biar bisa bersaing dengan Vivo P40. Terus untuk kekurangan yang ketiga yaitu harganya yang nanggung guys ya. Jadi di harga 6 jutaan ini banyak orang juga yang bisa nambah dikit dan pindah ke HP-HP yang lebih naik kelas di sini gitu teman-teman. Tapi kalau untuk OIS mungkin walaupun ini 6 juta ini bisa berani bersaing dengan HP-HP 7 sampai 8 jutaan guys ya. Karena untuk OIS-nya ini cukup lumayan rapi dan bagus banget. Nah, untuk kekurangan yang ketiga menurut saya setelah saya pakai beberapa hari saya cari kekurangannya di HP ini yaitu yang paling menonjol di hasil fotonya guys ya. Walaupun di sini digadang-gadang 200 megapiksel ternyata untuk hasil fotonya cukup pucat teman-teman ya. Nih. Jadi dan untuk kejernihan juga di sini kurang begitu jernih. Nah, kita lihat hasilnya, kita tampilkan saja langsung di layar. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan HP Infinix yang lebih murah, Infinix Zero aja lah, Zero 30 yang harganya cuma di 2 jutaan, malah dia masih kalah untuk kejernihan, ketajaman di Redmi Note 14 Pro Plus 5 ini. HP 6 jutaan masih kalah dengan Infinix Zero 30 yang saya pegang selama ini. Ternyata untuk kualitas foto biasanya di sini masih terbilang jelek gitu teman-teman ya. Tapi kalau untuk OIS ini bagus banget teman-teman ya. Kalau untuk OIS di sini sudah rapi banget, halus banget. Tapi sayangnya di warna teman-teman. Di warna ini HP Redmi ini pucat, asli pucat ya. Dan kadang kita mau ngambil foto terang pun susah ya. Jadi hasilnya malah makin pucat dan jadi gelap. Tapi untuk foto malamnya di sini sudah cukup oke teman-teman ya. Untuk foto mode malamnya sangat terang dan sangat bagus gitu teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman ya kekurangannya di HP ini. Walaupun di sini digadang-gadang 200 megapiksel, ternyata kalau kita pakainya foto biasa di sini enggak di 200 megapiksel teman-teman ya. Ya mungkin berapa megapiksel ya, ini lebih kecil bahkan dari HP Infinix pun. Kalau foto biasanya setelah saya bandingkan ternyata bagus foto Infinix. Kalau kita pakai 200 megapiksel bisa lebih bagus, cuma ukurannya sampai 90 MB-an guys, gila. Aduh, itu penuh ke memori guys ya. Dan saya ambil HP ini karena kestabilan videonya buat bikin konten ya lumayan cukup bagus. Tapi untuk kejernihan tetap ya masih kurang gitu teman-teman. Jadi menurut teman-teman gimana nih ya pendapatnya? Apakah masih mau beli HP ini atau masih mau mikir-mikir cari HP yang lain? Nah, buat teman-teman juga yang lagi cari HP-HP murah 1 sampai 5 jutaan, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Irfan Sodikin, undur diri. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya 1 kali klik aja tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye bye.